Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damalika Andriantama, peserta CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025 dengan jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula Penempatan dan Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pekanbaru dari kelompok 1 angkatan 9. Dan hari ini saya membuat tugas individu, tugas monolog Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Poin pertama, apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang mengedepankan kompetensi tinggi, integritas kuat, kemampuan adaptif, berorientasi pelayanan publik, mampu bersaing di tingkat global. Konsep ini lahir untuk menjawab tantangan revolusi industri, perkembangan teknologi, serta visi menuju Indonesia Emas 2045. 2. Karakteristik Smart ASN. Smart ASN memiliki 8 karakter utama, yaitu integritas, bekerja jujur, bertanggung jawab dan konsisten. Nasionalisme, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Profesionalisme, menunjukkan kinerja dan etos kerja tinggi. Wawasan global, peka terhadap isu internasional dan perubahan global. Penguasaan TIK, mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kerja birokrasi. Kemampuan berbahasa asing untuk kolaborasi lintas negara jika diperlukan. Keramahan dalam pelayanan, memberikan pelayanan publik dengan sikap terbuka dan bersahabat. Jaringan global, mampu membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak termasuk internasional. 3. Peranku sebagai ASN di Basarnas. Sebagai bagian dari Basarnas, peran seorang ASN Smart sangat penting dalam mendukung misi kemanusiaan dan kesiapsiagaan nasional. Peran tersebut antara lain berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan efektif, memberikan respon cepat dan tanggap dalam setiap operasi SAR, mengedepankan keselamatan dan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan adaptif terhadap teknologi. Terus belajar teknik SAR terbaru, penggunaan peralatan modern dan sistem informasi operasi SAR, siap menggunakan data digital, peta offline, drone GPS, dan teknologi komunikasi mutakhir. Kemudian bekerja kolaboratif, bekerja bersama lintas instansi, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, dan relawan dalam setiap misi. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, media, dan lembaga internasional jika dibutuhkan. Menjaga loyalitas dan integritas, menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga loyalitas dan integritas, menjaga kepercayaan masyarakat dengan tindakan profesionalisme, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Tidak menyalahgunakan wewenang atau fasilitas negara. Berinovasi untuk meningkatkan kerja. Mencari cara baru dalam proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan yang lebih cepat dan efisien. Mengusulkan ide-ide yang memperkuat sistem koordinasi SAR nasional. Pertama, tugas saya di Basarnas. Sebagai aparatur sipil negara di Basarnas, fungsi teknis atau administrasi tergantung jabatan. Saya memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Basarnas, yaitu melaksanakan usaha dan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang yang hilang atau berada dalam keadaan membahayakan nyawa di wilayah Indonesia. Contoh tugas harian: menyiapkan, bisa disesuaikan dengan jabatan Anda, menyiapkan dan mengelola data operasi SAR, koordinasi antar unit dan instansi terkait selama proses pencarian pertolongan, pelaporan dan dokumentasi kegiatan SAR, pengelolaan peralatan dan logistik SAR, pelayanan informasi SAR dan logistik SAR, peningkatan kesiapsiagaan melalui pelatihan, simulasi, dan sosialisasi. 2. Jenis layanan yang saya berikan. Jenis layanan yang saya berikan sebagai ASN di Basarnas meliputi jenis layanan berupa layanan operasi SAR, dukungan terhadap kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban kecelakaan atau bencana. Kemudian ada layanan kesiapsiagaan, edukasi, pelatihan, dan simulasi SAR kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan. 3.
standar layanan yang harus dicapai. Agar pelayanan efektif dan sesuai ekspektasi publik, saya mengacu pada standar pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan SOP internal Basarnas. Di antaranya ada aspek standar dan kemudian targetnya. Yang pertama, kecepatan respon. Merespon laporan kejadian SAR maksimal 30 menit sejak laporan diterima. Memberikan data valid dan terkini tentang status korban, lokasi, dan kondisi lapangan. Kemudian selalu memastikan peralatan SAR dalam kondisi siap pakai. Memastikan sinergi efektif antara Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan lokal. Ramah, empatik, dan profesional saat berkomunikasi dengan korban, keluarga, atau publik. Laporan dan rekomendasinya tepat waktu, lengkap, dan sesuai format resmi Basarnas. 4. Keterkaitan tugas dengan upaya peningkatan kerja. Untuk memastikan kinerja saya semakin efektif dan profesional di Basarnas, berikut langkah yang saya lakukan, yaitu peningkatan kompetensi mengikuti pelatihan SAR, teknologi komunikasi dan manajemen krisis, update terhadap SOP dan peraturan terbaru, evaluasi diri dan kinerja, rutin mereview capaian kerja dan menindaklanjuti feedback dari atasan atau tim, mengukur waktu respon, akurasi informasi dan kepuasan masyarakat, kolaborasi tim, bekerjasama dengan rekan satuan kerja dan lintas instansi untuk mempercepat proses operasi, aktif dalam simulasi gabungan dan evaluasi pasca operasi. Inovasi dan teknologi, menerapkan sistem digitalisasi dokumen dan pelaporan, mendorong pemanfaatan teknologi seperti drone, GPS, dan data real time dalam mendukung misi SAR. Ulasan, upaya peningkatan kinerja di Basarnas. Sebagai ASN Basarnas yang memegang peran dalam misi pencarian dan pertolongan SAR, saya menyadari bahwa peningkatan kinerja bukan hanya tentang kecepatan kerja, tapi juga tentang ketepatan, koordinasi, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Untuk memastikan kinerja saya semakin baik, berikut langkah-langkah nyata yang akan saya lakukan. 1. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan teknis. Mengikuti pelatihan dan workshop SAR, baik teknis, lapangan maupun administratif. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur evakuasi, penanganan korban, serta sistem pelaporan. Memahami dan mengikuti perkembangan teknologi pencarian dan komunikasi terbaru. 2. Disiplin dalam menerapkan SOP dan standar layanan. Menjalankan setiap tugas berdasarkan standar operasional, SOP, dan peraturan yang berlaku di Basarnas. Memastikan layanan pada masyarakat, korban, pelapor, dilakukan secara tepat, waktu, transparan, dan ramah. 3. Evaluasi dan perbaikan diri secara berkala. Melakukan refleksi dan evaluasi kinerja pribadi, terutama setelah terlibat dalam operasi atau pelayanan publik. Meminta dan menerima masukan dari atasan atau rekan kerja untuk melihat area yang perlu ditingkatkan. 4. Pemanfaatan teknologi dan informasi. Menggunakan sistem informasi SAR secara optimal. Mendorong ide-ide baru untuk penyederhanaan proses kerja seperti digitalisasi pelaporan atau penyimpanan data SAR. Kemudian kesimpulan, komitmen saya untuk memastikan kinerja saya semakin baik di Basarnas, saya akan terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Saya berkomitmen menjadi ASN yang responsif, profesional, dan berdedikasi dalam misi kemanusiaan. Demikian tugas individu, tugas running jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam quick respon. Afik Namin Jagat Samagram, profesional, modern, dan tui.